Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudariku seiman dan seagama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama mengenai zakat, infak, sedekah dan wakaf. Untuk itu marilah saudara-saudariku seiman dan seagama, marilah kita belajar bersama tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Untuk memulai dan mendapat berkah dari Allah, marilah kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian zakat. Zakat merupakan kata dasar dari kata zaka, yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Hukum dasar zakat itu dapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasallu alaihim. Inna salataka sakana lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat ini kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya ada syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu ada, yang pertama ada Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam. Dan yang kedua ada berakal dan balik. Ketiga, dimiliki secara sempurna harta yang akan dizakatkan atau merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Yang terakhir itu mencapai nisabnya. Nisab ini adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi, harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisabnya, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Manfaat zakat itu yang pertama, mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan kedua, seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar seperti yang tersirat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang menerangkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan yang keempat, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayarkan zakat. Dan yang kelima, seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Dan yang terakhir, ada harta yang dimiliki menjadi berkah serta berkembang semakin baik dan banyak. Jenis zakat itu ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Sedangkan zakat harta, zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, atau zakat mal ini dapat dihitung dengan rumus 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri. Untuk hewan ternak sapi seperti kuda dan kerbau memiliki nasab 30 ekor. Artinya semua orang memiliki 3 jenis. Dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih wajib membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar, yaitu setara 85 gram, dan 200 dirham perak atau setara dengan 672 gram perak, dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. Penerima zakat. Apa saja penerima zakat itu, Indah?
Saudara-saudariku seman seagama, dapat kita ketahui itu ada 8 golongan. Yang pertama itu ada fakir, al-fuqara, atau orang fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Orang fakir juga digambarkan sebagai orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua itu ada miskin. Al-masakin atau orang miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhannya, dirinya dan keluarganya. Selanjutnya ada amil. Al-amil atau amil zakat ini adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, halal dan balik, mereka bijaksana, mendengar dan melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima ada hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir atau membebaskan dan menebus seseorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar diat. Nah, yang keenam adalah ghorimin. Ghorimin adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan hijrahnya. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah ini adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Yang terakhir, yang kedelapan itu ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu sabil ini merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Materi selanjutnya adalah infak. Pengertian infak itu, infak adalah berasal dari kata anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu edisi kelima itu infak adalah pemberian atau sumbangan, harta dan sebagainya. Nah, yaitu untuk kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah infak itu berarti mengeluarkan sebagian harta dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Dasar rukun infak itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Selanjutnya ada macam-macam infak. Macam-macam infak secara hukum itu yang pertama ada infak adalah mubah. Jenis infak mubah ini merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Nah, yang kedua ada infak adalah wajib. Bentuk infak wajib ini merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar atau mas kawin, menafkahi istri dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Dan yang ketiga itu ada infak adalah haram. Jenis infak haram ini merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah. Dan yang keempat ada infak sunnah. Infak sunnah ini yaitu mengeluarkan harta dengan niat sodakoh. Jenis ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu materi tentang sedekah atau sodakoh. Sodakoh itu mengandung arti pemberian dari seseorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Pemberian itu bisa berupa barang, jasa, atau berkaitan dengan suatu aktivitas manusia untuk manusia lain. Sedekah juga merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu. Tetapi tidak sedikit pula balasan sedekah itu hanya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Adapun keutamaan melakukan sedekah, yaitu yang pertama mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, dan yang kedua yaitu bisa menghapus dosa, yang ketiga memberi keberkahan pada harta kita, yang keempat ada disediakan pintu khusus untuk masuk surga, yang kelima ada balasan yang berlipat ganda, yang keenam ada mencegah pedagang melakukan kecurangan, dan yang terakhir ada menghalangi dari jilatan api neraka. Selanjutnya yaitu materi tentang wakaf. Pengertian wakaf, secara etimologi kata wakaf berasal dari kata wakafa yakifu wafan, yang mempunyai arti berdiri tegap dan menahan. Secara terminologi berarti al-habsu, yang berasal dari kata habasya yahbisu habsan, yaitu menjauhkan orang dari sesuatu. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan kepada siapapun, serta menegaskan bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Ada juga manfaat wakaf. Manfaat wakaf yang pertama dalam rangka hablum minallah, yaitu membelanjakan harta sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hablum minanas, yaitu berupa ibadah sosial untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Yang kedua ada distribusi wakaf, juga lebih luas jangkauannya. Nah, kekhasan wakaf dibandingkan instrumen zakat yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan keperluan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masuk kategori mustahik secara konsisten. Nah, yang selanjutnya ada wakaf lebih luas, dia lebih fleksibel. Penggunaannya untuk kepentingan sosial ekonomi secara menyeluruh, baik manfaat hasil harta wakaf yang leluasa yang dipergunakan untuk apa saja, asal untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam yang sesuai dengan ketentuan Islam. Yang selanjutnya yaitu melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan berwakaf menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial bagi kita yang memiliki kelebihan harta yang bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu atau kesulitan. Selanjutnya ada dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah agar kamu beruntung. Adapun unsur dan syarat wakaf. Rukun wakaf, menurut jumhur ulama, rukun wakaf ada 4, yaitu orang yang berwakaf atau disebut al-wakif. Kedua ada benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Dan yang ketiga ada orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Dan yang keempat ada lafaz atau ikrar wakaf atau sigot. Syarat wakaf untuk orang yang berwakaf itu yang pertama memiliki secara penuh harta itu. Yang kedua orangnya berakal. Yang ketiga itu balik dianya. Yang keempat itu mampu bertindak secara hukum. Yang kedua untuk syarat barang yang diwakafkan, yaitu barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya. Yang kedua kepunyaan orang yang berwakaf. Dan yang ketiga bukan barang haram atau najis. Ketiga yaitu syarat untuk orang yang menerima wakaf. Yang pertama jelas orangnya, dia menerima wakaf. Yang kedua tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Nah, yang keempat itu syarat-syarat untuk syigot. Yang pertama tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Yang kedua ucapan itu segera dilaksanakan tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Yang ketiga ucapan itu bersifat pasti. Dan yang keempat itu ucapan tidak bisa diikuti oleh syarat-syarat yang membatalkan. Selanjutnya jenis harta wakaf. Harta benda yang diwakafkan merupakan harta yang dimiliki dan dikuasai oleh al-wakif. Yang pertama itu harta benda tidak bergerak, yang berupa hak atas tanah, bangunan, hak milik atas rumah susun. Dan yang kedua itu harta benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi antara lain berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, haki, dan lainnya. Saudara-saudariku seiman dan seagama, demikian penjelasan yang telah dipaparkan. Semoga dapat kita pahami bersama
dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, Hidina Syiratal Mustaqim, Allahumma fi'ilak wa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.